warahmatullahi wabarakatuh. Niki sakderenge ngapunten Ibu-ibu sampun mengganggu waktunya. Jadi saya akan sedikit sebenarnya mboten ceramah nggih, berbagi ilmu kali Ibu-ibu ulang mboten ajenge menggurui Ibu-ibu sekalian. Langsung mawon. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang, yakni adunul Islam. Saya tidak akan berlama-lama di sini. Saya akan sedikit berbagi ilmu tentang mandi wajib atau mandi besar. Mungkin di sini ibu-ibu sekalian yang sampun ngertos ya mandi wajib niku napa. Sedikit pengertian dari mandi wajib atau mandi besar yaitu membersihkan seluruh tubuh dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki karena adanya suatu alasan yang mewajibkan untuk mandi dengan niat untuk menghilangkan hadas besar karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mandi besar sendiri itu bedanya dengan mandi biasa niku nopo? Bedanya niku dari niatnya Ibu-ibu. Jadi kalau kita biasanya mandi wajib niku nggih kula kalih jenengan sekalian itu kan karena ada alasan seperti nifas, haid, nun sewu junub ngoten nggih. Lalu sebab atau alasan melakukan mandi besar atau mandi wajib. Di sini yang pertama yaitu keluarnya nun sewu mani, lalu berhubungan badan, berhentinya masa haid atau nifas, mu'alaf atau masuk Islam. Yang terakhir yaitu meninggal dunia. Tapi kalau meninggal dunia itu dimandikan gitu, mandi sendiri. Lalu kita lanjut ke syarat sah mandi besar. Yang pertama syarat sahnya niku Islam itu. Lalu akil balik dan juga berakal sehat. Lalu mengeluarkan mani, haid dan nifas. Lalu adanya air yang mencukupi. Nanti ketika tidak ada air, terus kita mau mandi wajib itu seperti kemarau, itu bisa dilakukan dengan cara tayamum. Jadi tayamum itu tidak hanya bisa menggantikan wudhu, tapi juga bisa menggantikan mandi besar seperti itu. Lalu yang terakhir tidak ada halangan untuk menggunakan air karena suatu uzur atau seorang yang sakit dan apabila terkena air sakitnya bertambah parah. Sebagai contoh ketika mungkin ada seorang yang kecelakaan dan mungkin banyak perban atau banyak luka, itu jika terkena air maka lukanya akan bertambah parah, itu tidak apa-apa ibu-ibu, tidak usah mandi wajib, digantikan dengan tayamum seperti itu. Lalu yang keempat yaitu rukun mandi besar. Rukunnya niku hanya ada dua, yaitu niat lalu membasuh seluruh badan. Nah niatnya itu bermacam-macam ya, sesuai kebutuhan seperti mungkin haid nanti bisa memakai seperti nawaitul ghusla li rafil hadatsil minal haidi. Nanti kalau untuk hadas besar bisa minal jinabati, jadi hanya diganti-ganti mawon. Lalu sunah mandi besar. Yang pertama yaitu membaca basmalah. Jadi ini hanya sunnah jika dilakukan lebih baik. Jadi yang kedua itu mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, membersihkan kemaluan. Yang keempat berwudu sebelum memulai mandi. Yang kelima mengguyur kepala sambil menyela-nyela rambut menggunakan air, jadi disela-sela. Yang keenam yaitu membasuh anggota badan dengan mendahulukan bagian kanan. Seperti wudu itu kan juga disunahkan mendahulukan anggota badannya sebelah kanan, jadi kita menyiramnya itu didahulukan lebih baik sebelah kanan. Yang terakhir yaitu membersihkan anggota badan yang berlekuk dan berlubang seperti ini, seperti itu, terus ketiak itu disapu-sapu gitu. Mungkin itu saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kiranya begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.